Selamat datang di Deep Dive. Untuk Anda, pendengar setia kami, hari ini kita punya sesuatu yang sangat membumi dan relevan, terutama kalau Anda sedang atau mungkin berencana membangun bisnis sendiri. Kita akan kupas tuntas sebuah tulisan pengalaman pribadi yang judulnya Ketika Pemilik Laundry Jadi Karyawan Paling Sibuk. Wah, judulnya aja udah kena banget ya rasanya. Betul. Saya yakin ini langsung terasa personal bagi banyak sekali pengusaha rintisan. Rasanya seperti baca isi kepala sendiri ya. Tepat sekali. Nah, misi kita dalam penelaan kali ini sebetulnya sederhana. Kita mau bongkar kenapa sih begitu banyak pemilik usaha, khususnya di skala UMKM seperti laundry ini, akhirnya malah terjebak kerja di dalam bisnis mereka. Bukan kerja untuk mengembangkan bisnisnya. Ini bukan cuma soal cuci kering setrika loh. Bukan. Ini soal cara membangun sebuah mesin bisnis yang bisa bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Benar. Dan yang menarik ya dari sumber ini, dia langsung menepis keluhan-keluhan umum yang sering kita dengar. Anda mungkin merasa, oh masalahnya lokasi saya sepi, atau susah banget cari pegawai yang bagus. Ah, iya, itu keluhan klasik. Betul, tapi tulisan ini bilang, itu semua cuma gejala, akar masalahnya jauh lebih dalam. Ada 3 masalah inti yang sering kali kita nggak sadar, dan itulah yang akan kita bedah bersama. Oke, ini dia nih intinya. Kita langsung aja ke diagnosisnya ya. Sumber ini bilang perasaan lelah, kerja non-stop, tapi kok bisnis nggak maju-maju, itu akarnya dari 3 hal. Apa saja itu? Betul, 3 masalah fundamental. Pertama, lokasi yang belum mendukung volume pelanggan. Artinya ya, tempat usaha Anda saat ini mungkin belum cukup strategis untuk mendatangkan pelanggan secara organik dalam jumlah yang cukup. Oke, Kedua, dan ini yang paling sering terjadi, model operasional yang masih sangat bergantung pada manusia. Jadi, seluruh alur kerja dari A sampai Z itu masih manual. jadi kalau satu orang pegawai nggak masuk, langsung goyah semua gitu. Goyah atau bahkan bisa berhenti total, itu tandanya. Dan yang ketiga, yang paling terasa dari judulnya, yang paling jelek istilahnya. Nah, ini dia, pemilik yang terjebak di operasional. Ini kondisi di mana Anda sebagai pemilik justru jadi operator utama, tukang setrika utama, kasir utama, bahkan kadang jadi kurir juga. Wah, Anda bukan lagi manajer yang merancang strategi, tapi Anda sudah jadi karyawan paling sibuk di perusahaan Anda sendiri. Umum dialami pengusaha laundry rumahan atau rintisan. jadi ini semacam sinyal. Anggap saja ini sinyal dari bisnis Anda yang teriak, aku butuh sistem. Aku nggak bisa tumbuh lebih besar lagi dengan cara ini. Jadi ini bukan alasan untuk menyerah, tapi alarm untuk berubah. Nah, alarm ini yang seringkali salah direspons. Disinilah letak jebakan yang menurut saya paling, menarik banget untuk dibahas. Ketika bisnis terasa sepi atau omset stagnan, reaksi pertama banyak pengusaha, dan mungkin Anda juga pernah berpikir begini adalah, oke, saya harus buka cabang di tempat yang lebih ramai. Betul, Rasanya itu solusi paling logis kan? benar. Dan sumber ini dengan tegas menyebut itu adalah sebuah kekeliruan fatal. Fatal ya? Logika yang salah itu dipaparkan dengan sangat jelas. Anda merasa pelanggan sedikit, lalu Anda ambil keputusan besar buka cabang baru. Apa yang terjadi? Biaya operasional jadi 2 kali lipat. Langsung membengkak. Sewa tempat baru, mesin baru, pegawai baru, sementara masalah di mesin uang yang pertama belum juga selesai. Wah, Ini seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Masalahnya bukan selesai, malah jadi makin besar. saya bisa bayangkan itu. Stresnya pasti berlipat ganda. Jadi apa dong alternatif cerdasnya menurut sumber ini? Terutama untuk skenario paling umum, di mana laundry Anda mungkin letaknya kurang ideal, misalnya di dalam gang atau hanya memanfaatkan garasi rumah. Justru sebaliknya, sumber ini menawarkan solusi yang sangat memberdayakan. Logikanya dibalik. Jika pelanggan tidak bisa datang kepada Anda, maka Anda yang harus datang kepada pelanggan. Menjemput bola. Secara aktif. Bentuknya bisa sangat praktis, misalnya menyediakan layanan pick up and delivery yang terorganisir. Oke, layanan jemput antar. Itu sering kita dengar. Tapi bukankah itu ada biayanya? Bensin, waktu, tenaga kurir. Bagaimana caranya agar layanan ini tidak malah boncos atau merugi? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini menunjukkan pola pikir sistem. Sumber ini menyarankan untuk tidak melakukannya secara asal. Pertama, pastikan keberadaan digital Anda itu kuat. Lokasi harus ada di Google Maps, nomor WhatsApp harus jelas dan selalu aktif. Oke, dasar digitalnya harus kuat dulu. Betul. Kedua, buat promo yang ditargetkan secara spesifik. Misalnya promo gratis jemput antar untuk radius 1-2 km di sekitar lokasi Anda.
sasar tetangga dulu. Jadi fokus di sekitar dulu ya. Dengan begitu, biayanya terkendali, dan Anda membangun basis pelanggan loyal di sekitar Anda. Anda mengubah kelemahan lokasi di dalam gang menjadi kekuatan layanan eksklusif untuk lingkungan sekitar. Wow, itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Jadi perbaiki dulu mesin yang ada sampai maksimal, baru berpikir untuk menduplikasinya. Bahkan sumber ini memberikan sebuah metrik yang sangat konkret, semacam aturan main yang jelas. Tertulis di sana. Cabang baru dibuka hanya setelah mesin lama minimal stabil menghasilkan 20-30 kg per hari. Tepat. Angka 20-30 kg per hari itu bukan angka ajaib, tapi itu adalah bukti. Bukti bahwa sistem Anda, mulai dari pemasaran, operasional, sampai pelayanan sudah teruji dan berfungsi. Jadi itu semacam lampu hijau. Betul, lampu hijau yang didasarkan pada data, bukan pada perasaan atau emosi sesaat. Ini tentang memastikan fondasi bangunan Anda kokoh sebelum Anda nekat membangun lantai kedua. Kalau outlet pertama saja masih terseok-seok, membuka yang kedua hanya akan menggandakan masalah, bukan keuntungan. Oke, jadi mesin uang internal sudah mulai kita perbaiki. Tapi seringkali masalahnya bukan cuma di mesin, tapi juga di operatornya ya, para pegawai. Sumber ini mengutip sebuah curahan hati yang rasanya dalam sekali. Sampai pernah tidak ada pegawai, saya pun harus kerja sendiri. Itu adalah titik terendah dari kelelahan seorang pemilik usaha, kan? Betul. Dan yang luar biasa dari tulisan ini adalah bagaimana ia membingkai ulang masalah tersebut. Saat kita dengar keluhan, susah cari pegawai yang bagus, kita cenderung fokus ke faktor eksternal. Iya, nyalahin orang lain. Tapi sumber ini bilang kalimat tadi itu sebetulnya adalah sebuah diagnosis. Itu adalah tanda paling jelas bahwa sistem bisnisnya yang bermasalah, bukan pasar tenaga kerjanya. Tunggu dulu, ini menarik. Jadi masalahnya bukan karena tidak ada kandidat yang cocok, tapi lebih karena bisnis saya tidak cocok untuk kandidat manapun. Begitu? Yap, tepat sekali. Anda membalik pertanyaannya dengan sangat baik. Sumber ini menyebutkan beberapa ciri. Pertama, sistem kerja yang belum ramah pekerja. Mungkin alur kerjanya nggak jelas atau beban kerjanya terlalu berat secara fisik. Oke. Kedua, terlalu banyak multitasking. Satu orang diharapkan bisa menerima order, mencuci, mengeringkan, menyetrika, mempacking, sekaligus jadi kasir. Wah, itu resep pasti untuk burnout. Resep pasti untuk burnout, kesalahan, dan kualitas yang tidak konsisten. Ketiga, tidak ada alur kerja yang baku. Setiap hari rasanya seperti pemadam kebakaran. Tidak ada ritme kerja yang tenang dan teratur. Lalu solusi yang ditawarkan bukanlah solusi yang biasa kita dengar ya, seperti naikkan gaji atau rekrut orang yang lebih berpengalaman. Justru sebaliknya, dan ini yang radikal. Solusi jangka panjangnya adalah mengurangi ketergantungan pada kehebatan individu pekerja. Mengurangi ketergantungan. Tujuannya adalah membangun sistem yang begitu bagus sehingga orang biasa pun bisa menghasilkan pekerjaan yang luar biasa di dalamnya. Arahnya kedua hal. Pertama, sebisa mungkin gunakan mesin yang lebih otomatis, yang bisa jalan sendiri. Ini untuk membebaskan waktu dan tenaga manusia. Oke. Kedua, dan ini kuncinya, membuat SOP. Yang sering sekali kita dengar. Mungkin bisa kita jelaskan sedikit untuk Anda yang baru pertama kali mendalaminya? Tentu, SOP itu kan standar operasional prosedur. Anggap saja ini buku resep untuk bisnis Anda. Di dalamnya tertulis langkah-langkah yang jelas, terukur, dan harus diikuti untuk setiap pekerjaan. Misalnya? Misalnya, SOP penerimaan pakaian. 1. Timbang. 2. Cek kantong. 3. Catat jumlah potong. 4. Beri label nomor antrian X. Tujuannya? Agar siapapun yang mengerjakan, hasilnya akan sama dan konsisten. Jadi nggak ada lagi multitasking yang kacau balau? Tepat. Dengan SOP yang jelas, satu orang bisa difokuskan pada satu alur kerja spesifik. Jadi artinya, kalau bisnis Anda sangat bergantung pada satu pegawai super yang tahu segalanya, itu justru pertanda bahaya ya? Sangat berbahaya. Karena kalau dia pergi, bisnis Anda lumpuh. Tapi kalau Anda punya sistem yang super, siapapun bisa dilatih untuk menjalankannya. Oke. Ini mengarah pada sebuah prinsip fundamental yang sangat kuat dari sumber ini. Bisnis laundry yang sehat bukanlah yang banyak pegawai, tapi yang sedikit pegawai tetapi teratur. Keteraturan. Itu kuncinya. Keteraturan itu datang dari sistem, bukan dari jumlah orang. 3 orang yang bekerja dalam sistem yang hebat akan jauh lebih produktif dan profitable daripada 10 orang yang bekerja dalam kekacauan. Oke. Sistem untuk mesin sudah.
Sistem untuk orang juga sudah. Tapi ada satu elemen lagi yang sering lupa kita sistemkan. Diri kita sendiri. Mental pemiliknya. Betul. Rasa sedih, lelah, ingin menyerah, itu kan sangat nyata. Sumber ini punya pendekatan unik. Jangan lawan capek dengan emosi, lawanlah dengan sistem. Betul, dan ini adalah bagian yang paling mendalam menurut saya. Sumber ini menjelaskan bahwa perasaan lelah yang sampai ke tulang itu sebenarnya bukan tanda kelemahan. Itu adalah alarm. Arm. Alarm yang menandakan bahwa Anda bukan malas atau tidak mampu. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Anda sedang berjuang sendirian tanpa sistem pendukung. Anda sedang mencoba memikul beban sebuah perusahaan di pundak seorang individu. Ya jelas hancur lah kalau begitu. Tentu saja akan hancur. Saya teringat salah satu cerita di sana, di mana pemiliknya sampai ketiduran di sebelah mesin pengering, karena saking takutnya kalau besok pegawai tidak masuk, dia tidak akan sanggup mengerjakan semuanya. Wow. Itu level kelelahan yang kita bicarakan. Itu gambaran yang sangat kuat. Jadi alih-alih menyalahkan diri sendiri dengan berpikir, kok saya gampang capek ya? Kita seharusnya melihat kelelahan itu sebagai data. Data bahwa ada yang salah dalam struktur bisnis kita. Apa tanda-tanda awal kelelahan mental ini yang mungkin sering kita abaikan sebagai capek biasa? Tanda awalnya seringkali halus, mulai dari rasa enggan bangun pagi untuk membuka toko, mudah marah pada hal-hal kecil, atau yang paling umum, Anda mulai kehilangan kebahagiaan saat melihat pelanggan datang. Wah, itu ironis sekali. Ironis kan? Karena di benak Anda, pelanggan baru berarti tambahan pekerjaan berat untuk diri Anda sendiri, bukan tambahan omset. Saat Anda sudah di titik itu alarmnya sudah sangat nyaring. Lalu langkah konkret apa yang bisa diambil untuk melawan dengan sistem ini? Sumber ini menyarankan untuk memulai dari hal yang paling dasar, batasan. Pertama, tentukan jam operasional yang realistis dan patuhi itu. Jangan karena ada order masuk jam 10 malam, Anda paksakan untuk tetap buka. Disiplin ya? Kedua, pisahkan dengan tegas antara jam kerja dan jam untuk keluarga. Saat toko tutup, pikiran Anda juga harus tutup dari urusan laundry. Ada kutipan penting di sana. Laundry harus menyesuaikan hidup Anda, bukan hidup Anda yang harus terus-menerus menyesuaikan dengan laundry. Dan ada satu lagi aturan main yang menurut saya benar-benar mengubah segalanya. Dikatakan di sana, SOP untuk pemilik adalah, pemilik tidak boleh jadi pekerja tetap, pemilik hanya turun tangan saat darurat. Ini adalah lompatan kuantum dalam pola pikir. Betul. Ini adalah esensi dari transisi dari seorang teknisi menjadi seorang pengusaha. Peran Anda bukan lagi sebagai operator harian, tapi sebagai manajer yang mengawasi sistem dan pemadam kebakaran strategis saat ada kondisi darurat. Seperti mesin rusak atau pegawai sakit. Tepat. Anda harus secara sadar memecat diri Anda dari pekerjaan sehari-hari, agar Anda punya ruang, waktu, dan energi mental untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya, berpikir, berstrategi, dan mengembangkan bisnis. Baik, setelah kita melalui semua diagnosis masalah, jebakan ekspansi, dan masalah tenaga kerja serta mental, rasanya semua ini perlu diringkas menjadi sesuatu yang sangat praktis ya. Betul. Dan untungnya sumber ini melakukan hal itu. Semua pengalaman tadi disaring menjadi 4 SOP dasar yang bisa langsung Anda tulis dan terapkan. Betul, ini seperti paket pertolongan pertama bagi bisnis Anda. Mari kita urai satu persatu ya. Silakan. Yang pertama adalah SOP lokasi dan ekspansi. Aturannya jelas, jika laundry Anda saat ini berada di dalam gang atau lokasi kurang strategis, maka 100% fokus Anda adalah memaksimalkan layanan jemput antar. Jangan mimpi buka cabang dulu. Oke. Jika Anda ingin buka cabang baru di pinggir jalan, syaratnya mutlak. Cash flow dari bisnis yang ada sudah stabil dan sehat, dan keputusan itu bukan didasari oleh utang atau emosi sesaat karena melihat kompetitor. Sangat logis. Itu seperti aturan jangan berlari sebelum bisa berjalan dengan stabil. Yang kedua adalah tentang tenaga kerja. Benar, ini SOP tenaga kerja. Aturan praktis yang diberikan sangat membantu. Targetkan maksimal 1 orang untuk menangani 2 mesin, cuci, dan pengering. Ini menjadi patokan efisiensi. Jadi kalau rasionya tidak tercapai, Nah, jika Anda merasa rasio itu tidak tercapai, artinya bukan pegawainya yang kurang gesit, tapi sistem dan alur kerja Anda yang harus dibuat lebih sederhana, lebih runut, dan lebih otomatis. Ini memaksa Anda untuk berinovasi dalam proses, bukan sekedar menyalahkan orang. lalu yang ketiga, yang tadi menjadi titik balik, adalah peran untuk diri sendiri. Yah, ini SOP peran pemilik.
Mungkin ini perlu Anda cetak dan tempel di dinding ruang kerja Anda. Isinya, peran saya adalah sebagai pengatur alur kerja, bukan sebagai tukang cuci. Anda adalah konduktor orkestra. Tepat, bukan pemain biola solo. Tugas Anda adalah memastikan semua instrumen bermain dengan harmonis. Anda hanya turun tangan langsung saat ada kondisi darurat yang sesungguhnya. Selebihnya, tugas Anda mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem. Dan yang terakhir, yang mungkin menjadi fondasi dari semuanya, adalah SOP untuk kepala kita sendiri. Ini adalah SOP mental pengusaha. Ini semacam mantra atau pengingat untuk memperkuat pola pikir Anda dalam menghadapi badai harian. Isinya ada 3 poin utama. Pertama, sepi tidak gagal. Sepi adalah data bahwa strategi pemasaran Anda perlu dievaluasi. Oke. Kedua, capek tidak salah usaha. Capek adalah sinyal bahwa sistem Anda butuh perbaikan. Dan ketiga, yang paling penting, bertumbuh itu pelan tapi terarah. Berhenti membandingkan bab pertama perjalanan Anda dengan bab 20 perjalanan orang lain. Fokus pada kemajuan yang sistematis, sekecil apapun itu. Betul. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan yang dibagikan dalam sumber ini adalah sebuah evolusi. Evolusi dari seorang pemilik usaha yang reaktif dan pemadam kebakaran menjadi seorang arsitek bisnis yang proaktif dan membangun sistem. Tepat. Dan refleksi penutup dalam tulisan ini adalah intisari dari semua pembelajaran itu. Penulisnya sampai pada sebuah momen pencerahan yang mengubah segalanya. Ia berkata, hari itu saya sadar, bukan saya yang lemah. Saya hanya belum punya sistem yang kuat. Sebuah kalimat yang sangat berdaya ya. Kesadaran itu mengubah narasi dari menyalahkan diri sendiri menjadi mencari solusi struktural. Dan itu langsung memicu perubahan nyata dalam tindakannya. Sumber ini ditutup dengan kalimat yang penuh harapan, dan sejak saat itu, saya berhenti memaksa diri bekerja lebih keras, saya mulai membangun laundry yang bisa bekerja untuk saya. Ini adalah pergeseran fundamental dari sekedar bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Oh iya? Seluruh pembahasan kita hari ini kan berfokus pada pembangunan sistem internal, operasional, tenaga kerja, dan mental untuk menstabilkan mesin uang Anda saat ini. Pertanyaannya adalah, setelah mesin internal Anda itu stabil dan bisa berjalan sendiri dengan baik, sistem eksternal apa yang akan menjadi langkah pertama yang Anda bangun? Maksudnya? Apakah itu sistem pemasaran digital yang lebih agresif, sistem kemitraan dengan kos-kosan atau hotel, atau adopsi teknologi baru untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas? Apa langkah Anda selanjutnya bukan lagi hanya untuk bertahan, tetapi untuk benar-benar melebarkan sayap?